Oke, selamat pagi untuk anak-anak sekalian, anak-anak Matthew Level. Kita bersyukur karena pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan yang terus memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semua. Nah, kembali kita akan belajar pada pagi hari ini. Kita belajar tentang aku dan temanku, ya. Aku dan temanku, pembelajaran 11. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita akan bernyanyi satu lagu dulu ya. Ya, anak-anak juga sekalian untuk belajar lagu ini. Lagunya adalah Ku Temanmu, Kau temanku, ku temanmu, ya. Jadi anak-anak silakan mengikutinya dengan baik ya. Nanti silakan juga anak-anak boleh melakukan gerakan ya. Oke, mari kita bernyanyi bersama. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Dan selalu mendukungmu, menolongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau terus memberkati kami, memberi kesehatan bagi kami. Berkati kami dan kami akan mau belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Nah, anak-anak sekalian, kita akan belajar aku dan temanku. Nah, tentu anak-anak pernah mendengar kata tentang teman. Nah, saya yakin anak-anak di rumah pasti punya teman. Nah, seperti di gambar ini ada Tuhan Yesus dan juga ada anak-anak dan ada juga orang tua ingin berteman ya. Tuhan Yesus menunjukkan sikapnya berteman dengan anak-anak. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan teman? Nah, teman menurut Kamus Bahasa Indonesia itu memberikan pengertian bahwa teman itu adalah orang yang sudah lama dikenal atau orang yang sudah lama kita kenal. Kita sudah mengenal dia, kita sudah mengenal namanya, rumahnya di mana. Kita sering bermain dengan dia. Nah, itu adalah teman menurut Kamus Bahasa Indonesia. Nah, kemudian teman, apa teman menurut firman Tuhan? Nah, teman adalah seorang sahabat yang mengasihi kita
baik dalam suka maupun duka, ya, tidak melihat kondisi kita, ya. Atau teman itu adalah orang yang mengasihi orang lain baik dalam sedang senang maupun sedang susah, ya. Ini adalah menurut firman Tuhan. Nah, kita melihat teladan Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus menjadi sahabat dan berkorban untuk kita, ya, di dalam Yohanes 15 ayat 13, ya. Oke. Nah, sekarang apa ajaran firman Tuhan tentang teman atau sahabat? Nah, kita akan belajar dari Daud, kisah Daud dan Yonatan, ya. Yang pertama adalah tidak saling membeda-bedakan. Nah, Daud dan Yonatan mereka saling mengasihi, ya, tidak saling membeda-bedakan. Daud dan Yonatan tidak saling melihat latar belakang dari salah satu teman, ya. Daud, ini adalah Daud, dia mengasihi Yonatan. Yonatan adalah anak dari Raja Saul. Nah, Raja Saul adalah seorang raja yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia sangat kejam, ingin membunuh si Daud, ya, ingin membuat kejahatan kepada Daud. Nah, karena Yonatan ini dia mengasihi Daud, dia menemani Daud, dia menghibur Daud, ya. Yonatan tidak memandang latar belakang Daud. Apakah mungkin Daud adalah anak seorang petani? Dia tidak melihat itu, anak-anak. Tetapi Yonatan dia mengasihi Daud. Begitu juga Daud tidak membeda-bedakan Yonatan. Mungkin saja karena ayah Yonatan ini karena jahat, lalu si Daud menjauhi Yonatan. Tidak seperti itu, anak-anak. Tapi si Daud tetap mengasihi Yonatan karena mereka saling setia, ya. Tidak membeda-bedakan, tidak melihat keluarganya baik atau buruk, ya. Tetapi Daud tetap memberikan kasihnya kepada Yonatan, ya. Yang pertama tidak saling membeda-bedakan, ya. Yang kedua saling menolong. Nah, anak-anak, kamu tahu ya, ketika ayah si Yonatan ini ingin membunuh Daud, Daud ini kesulitan. Daud dia mau bersembunyi tapi takut kalau dilihat nanti ayah Yonatan ini akan membunuh Daud, ya. Tetapi Yonatan karena hatinya baik, dia membela Daud. Dia menyuruh Daud untuk bisa bersembunyi. Dia mengetahui bahwa ayahnya membunuh si Daud. Pada akhirnya Daud memberitahu Yonatan memberitahu si Daud supaya Daud lari dari hadapan Raja Saul. Dia menyelamatkan Daud, dia menolong Daud, ya. Dia menyelamatkan nyawa Daud. Bagaimana caranya? Dia memberitahu kepada Daud supaya Daud bisa bersembunyi ke tempat yang bisa tidak terlihat, ya, oleh bapaknya si Yonatan, ya, Yonatan ini, ya. Pada akhirnya Daud tertolong karena mereka saling menolong, anak-anak. Nah, sekarang yang ketiga, saling memberi, ya. Apa yang
dipunyai oleh si Yonatan, dia berikan kasihnya, dia berikan, dia tolong. Begitu juga Daud, saling memberi. Apa yang Daud tidak punya, ya, kesulitan, Yonatan tolong berikan sesuatu, ya. Tetapi yang paling besar adalah mereka saling memberikan kasih yang tulus, kasih yang setia, saling menolong, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat juga apa teladan Tuhan Yesus tentang teman atau persahabatan. Nah, apa saja? Ya, kita lihat di dalam Yohanes 15, ya, ayat 12. Nah, yang pertama anak-anak, saling mengasihi, ya. Ini yang Tuhan Yesus lakukan, adalah dia mengasihi kita. Begitu juga anak-anak di rumah, ya. Saling mengasihi kakak, mengasihi adik, mengasihi keluarga, ya, tanpa melihat perbedaan. Berkorban untuk menolong orang lain. Nah, ini yang Tuhan Yesus lakukan. Dia berkorban di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia, ya. Dia menolong, dia melakukan mukjizat, dia bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, ini adalah sikap dan teladan yang Tuhan Yesus lakukan. Dia berikan pertolongan yang tulus, ya. Begitu juga ketika kamu lihat kakak adik di rumah atau teman tetangga ketika susah, ya, ketika teman butuh bantuan, kita harus menolong dia. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, tidak mementingkan diri sendiri, anak-anak. Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita tidak boleh menganggap kita paling hebat, ya. Tuhan Yesus melakukan itu untuk menyelamatkan orang umatnya yang percaya kepada dia. Dia mengorbankan diri. Dia tidak menyelamatkan diri sendiri, ya. Ketika ada teman yang jatuh dari sepeda misalnya, kita harus apa? Harus menolong dia supaya dia juga bisa selamat, bisa tertolong. Nah, itu kan. Nah, ketika juga kakak tidak punya sesuatu misalnya, udah kakak atau abang sudah kehilangan pensil, kita punya 2, kita tidak boleh mementingkan diri sendiri, kita juga bisa berbagi, ya. Oke, menghargai pertolongan orang lain, ya. Ketika orang lain menolong kita, kita harus bersyukur, ya. Kita harus bersyukur. Kenapa? Karena orang lain sudah menolong kita, ya. Papa mama sudah menolong kita. Kita harus bersyukur, berterima kasih kepada papa mama. Terlebih utama adalah Tuhan menolong kita. Kita harus meragai itu dengan mengucap syukur setiap hari, setiap saat kepada Tuhan. Mengasihi orang lain dengan tulus, tidak dengan pura-pura, ada anak-anak, tetapi dengan tulus, ya. Kalau pura-pura, Tuhan pasti tidak berkati kita, ya. Ketika kita memberi sesuatu, kita tidak boleh meminta kembali, ya, meminta balasan. Misalnya kamu memberikan permen sama kak adik, lalu kamu juga bilang sama adik, ingat ya, aku kasih kamu permen, besok kamu kasih aku juga ya. Tidak bisa begitu. Kita harus memberi dengan tulus. Terlebih ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, ya. Ketika nanti sudah mulai sekolah minggu, kita disiapkan persembahan oleh papa mama. Kita memberikannya dengan tulus, dengan cara yang baik. Kenapa? Karena kita memberikannya kepada Tuhan, ya. Oke, mengasihi orang lain dengan setia, ya. Ketika teman baik sama kita, kita selalu setia menolongnya. Kita setia mengasihinya. Kita tidak melupakan dia,
Tetapi ketika teman kita buat kita kesal, kita mulai tidak setia sama dia. Nah, itu tidak boleh. Tuhan tidak suka itu. Tuhan setia kepada kita. Ketika kita mengecewakan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Tuhan Yesus tetap setia menemani kita, mengasihi kita, menebus dosa kita. Ya. Oke, menjadi sahabat bagi orang yang kesusahan. Bukan hanya kepada teman yang senang saja, tetapi teman yang sulit juga kita harus menjadi sahabat, menemani dia, ya. Dalam kesulitan, membantu dia. Ketika teman susah menulis, kita juga bantu mengajari dia, ya. Tetapi kalau pas ujian, boleh nggak membantu teman? Memberikan jawaban? Tidak boleh. Itu namanya melanggar aturan pada saat ujian. Tidak boleh, ya. Oke, kemudian mendoakan orang lain baik dalam suka maupun duka. Kita selalu mendoakan teman kita, selalu mendoakan keluarga, ya. Kenapa? Karena mereka juga membutuhkan dukungan dari kita anak-anak, ya. Oke, kemudian tidak iri terhadap orang lain. Ini adalah teladan yang Tuhan Yesus nyatakan bagi kita anak-anak. Tidak boleh iri. Iri itu adalah kita seakan-akan tidak senang kalau teman sedang bahagia, sedang senang. Ya, kita harus menerima keadaan kita sesuai apa yang Tuhan berikan bagi kita, ya. Oke anak-anak, sampai di sini kita belajar, dan minggu depan kita mulai sudah ujian, dan anak-anak persiapkan diri dengan baik, ya. Oke, nah ini yang menjadi tugas anak-anak, mengucapkan doa seperti di halaman 138, ya. Kamu baca, lalu kamu rekam dengan suara yang bagus, ya. Jangan mengucapkan atau membaca doa dengan terbata-bata, misalnya terima kasih Bapa di surga. Itu kurang bagus, tapi lancar dan lebih baik, ya. Direkam tapi pakai video supaya teacher bisa lihat kamu berdoanya sungguh-sungguh. Lalu kirim ke teacher Calvin. Oke? Itu saja anak-anak, dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin.